Yo mas, tes injektor. Jos. Jos, sip mas. Persiapan pasang pak head. Bismillah ya mas. Bote yang ini mas. Gerak cepat. Bismillah. Kita kencangkan masih. Oke, sudah terpasang silinder kopnya. Yo mas, kita setel celah katup. Wes pokoknya ngisi mas. Wes didodoknya alatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Alhamdulillah. Odong-odongnya masih sudah lama nggih ndak diajak ngamen hajatan. Ini sudah kita kasih kanopi. Kalau hujan sudah ndak perlu nutup-nutupi, aman, terkendali. Satu 24 PK generator general 10 kVA 3 pas. Yo mas, dipanasi mas odong-odongnya mas. Ini juga kita cat lagi sasisnya, pelek kita cat biar sedikit glowing. Nanti agak siangan kita cuci mas, kita keramasi mas biar glowing. Kita nyalakan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulur kita pasangkan grill, kita kasih grill. Ini sebelumnya grillnya memang sudah hilang ya mas ya. Tidak tahu dulu sudah rusak atau gimana. Pokoknya intinya tidak ada grillnya. Ini sebelum kita kasihkan ke customer kita oprek dulu nggih, biar customer kita nanti tidak usah terlalu banyak pekerjaan lagi. Ini nggih, sebelum kita kasih ke customer,
kalau bisa kita benahi dulu. Ini kita kasih grill biar lebih aman. Sebenarnya juga tidak masalah juga nggih, cuma kekhawatirannya itu ketika berputar, ketika on itu kadang ada sesuatu yang masuk, ya mungkin hewan atau mungkin kayu atau apapun, mungkin dikhawatirkan seperti itu. Tapi sejauh kita pakai juga belum pernah mengalami hal seperti itu. Palingan juga khawatirnya kalau tikus nggih, hewan-hewan pengerat atau ular itu masuk ke dalam. Tapi kembali lagi ke lingkungan dulur-dulur itu, lingkungannya bersih atau enggak, atau mungkin dekat dengan sawah, ladang, atau mungkin rawa-rawa dan sebagainya. Itu memang mesti sering-sering dicek ya, karena memang hewan-hewan seperti itu kadang senang masuk-masuk ke dalam alat-alat seperti ini, seperti halnya ke mobil, ke kap mesin juga biasanya juga bisa masuk nggih, ular, mungkin juga tikus dan sebagainya. Tapi ya saya rasa sangat jarang sekali, kecuali memang odong-odongnya ndak pernah dijamah sama sekali, artinya dibiarkan ngelumbruk begitu saja, mungkin masih bisa. Tapi kalau masih ada aktivitas manusia, saya kira hewan-hewan seperti itu ndak akan masuk. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti halnya rumah dulur nggih. Rumah itu kalau ndak ditempati itu biasanya ya ada yang nempati, entah hewan, entah makhluk lain. Nah, kalau kita tempati, otomatis kan setiap hari kita cek, kita bersihkan. Insya Allah pasti aman. Nih nggih. Sip. Assalamualaikum dulur soundman Indonesia, dulur-dulur pecinta audio sound system. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ini dulur, masih bersama odong-odong kesayangan nggih. Masih bersama odong-odong kesayangan. Ini yang sangat berjasa sekali nggih dengan BSK Audio. Ini dulu kita buat ngamen ya kemana-mana, alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Sebelum negara api menyerang. Negara api menyerang itu maksudnya gimana Mas Budi ya? Sebelum kita pindah haluan pakai genset, alhamdulillah. Loh Mas Budi, kenapa sekarang pakai genset enggak pakai odong-odong? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke, mumpung mohon maaf, di kesempatan kali ini kita jawab ya, kita bantu jawab. Jadi yang namanya rental sound system, tukang sound system dan sebagainya, itu pasti cita-citanya itu untuk menjadi lebih baik dulur nggih, alias upgrade. Jadi yang sebelumnya kita di segmen pakai odong-odong ya, tentu saja kita pasti punya cita-cita pakai genset, apalagi gensetnya silent, apalagi genset build up. Kurang lebihnya seperti itu. Ketika kita sudah fasenya sudah naik nggih. Kalau kita sudah naik, boleh saya katakan naik kasta gitu nggih, atau naik grade-nya, kita sudah bermain di segmentasi yang pakai genset, otomatis kita akan sebisa mungkin bertahan di segmentasi tersebut, kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi otomatis yang sudah pakai genset ya bisa dibilang jarang sekali akan memakai lagi untuk odong-odongnya. Ya karena segmentasinya sudah naik alias sudah berubah. Kurang lebihnya seperti itu. Bukan karena kita kasihan begitu punya genset odong-odongnya di anak tirikan dan sebagainya. Nah, itu hanya pemikiran yang kurang cerdas saja ya. Ya namanya tukang sound, ya namanya rental, sudah pasti cita-citanya akan lebih baik ke depannya. Oke nggih, itu tadi sekedar intermezzo, semoga bisa menjawab nggih dulu-dulu yang punya pertanyaan semacam itu. Oke, kita spill saja nggih untuk odong-odongnya. Ini mesinnya Cina nggih. Kalau mesin Cina itu biasanya dipukul rata dongfeng atau dongpeng. Nah, bisa seperti itu nggih. Kalau orang desa itu biasanya pukul rata dongfeng. Seperti halnya kita ke bengkel-bengkel itu pasti kalau diesel Cina dikatakan dongfeng. Ya walaupun nanti mereknya apapun, ya kita biasanya nyebutnya dongfeng. Seperti halnya pompa air kita pasti nyebutnya sanyo. Atau air mineral kita pasti nyebutnya aqua. Kurang lebihnya seperti itu. Ini nggih, mesin dongfeng 115 nggih. Asli 115 24 PK. Kalau ada yang mengatakan 24 PK tapi
kode mesinnya tidak 115, berarti bukan 24 PK atau mungkin masih diragukan. Kita lihat ya. Sudah ada huruf timbulnya nggih, berarti asli nggih 24 PK. Karena untuk 24 dan 20 PK itu bodinya sama. Kalau yang 20 PK itu 110. Ini nggih. Ini dulu filternya baru, knalpotnya baru. Kemarin sudah ini kemarin juga kita oprek nggih. Alhamdulillah, sekalian kita bersih-bersih lubang-lubang air nggih, karena untuk dongfeng seperti ini lubang air itu biasanya banyak keraknya. Jadi sekalian kita bongkar, kemarin langsung sekalian kita bersihkan. Jadi untuk beberapa masa yang akan datang ini masih sangat aman sekali karena sudah kita korek-korek nggih dalamnya. Biasanya kalau mesin dongfeng seperti ini ya harusnya berapa waktu sekali nggih, mungkin atau 2 tahun sekali atau gimana, kalau bisa dibongkar kerak-keraknya yang di silinder head, di lubang blok mesinnya itu dibersihkan. Yang masuk ke dalam buring itu banyak sekali kerak biasanya. Itu harus dibersihkan biar airnya lancar. Mohon maaf nggih. Ini kemarin kita skir klepnya nggih, klep kita skir, kita setel celah katupnya juga. Otomatis juga penggantian pak silinder head. Pokoknya kita oprek nggih kemarin, kita tune up ya bahasanya. Biar klepnya rapat nggih, kompresi makin jos gandos. Alhamdulillah. Legrand juga kita ganti baru nggih. Job industri kita ganti baru karena yang lama sudah jelek, sudah covernya sudah pecah. Sekalian nggih kita ganti yang baru. Sebenarnya bisa diganti covernya saja, tapi ya tidak apa-apa, kita ganti baru biar hasilnya jos gandos. Radiator aman. Ini juga sudah kita kasih kanopi nggih. Ini sudah di finish resin, hujan tidak perlu nutupi ya, aman. Ini dulu water pump juga kita ganti baru. Ini masih kelihatan nggih warna-warnanya. Memang dulu kita ganti baru. Kalau dulu pas ngamen itu malah seringnya ngamen masih pakai water pump yang lama. Ini sudah kita ganti baru. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enteng ya. Bersih masih tanpa asap, jos gandos. Pompa oli jos. Kipas radiator, oke. Kipas aman. Radiator tidak bocor, aman. Aman. Alhamdulillah. Jos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, sudah kita start, sudah kita panasi. Alhamdulillah. Ini
Saran nggih dulur nggih buat dulur yang punya odong-odong, terutama yang punya rental sound system nggih. Ya namanya sound system rental itu kan memang jobnya itu ndak setiap hari. Kadang sebulan itu ada cuma ada beberapa titik saja, bahkan kita juga pernah libur sampai berbulan-bulan seperti yang pada waktu Covid dulu, atau mungkin tidak pada waktu Covid, di bulan-bulan tertentu memang kadang memang tidak ada job. Kalau di Jawa itu kadang seperti bulan Suro atau bulan puasa itu nyaris tidak ada orang hajatan. Nah makanya kalau untuk odong-odong ataupun genset, kalau bisa, kalau nganggur itu dipanasi nggih. Jadi minimal nggih, minimal 2 minggu sekali harus dipanasi. Biar apa Mas Budi? Ya biar mesinnya panas, biar ada sirkulasi oli, biar linernya terbasahi oli, biar kruk asnya terbasahi oli, metal jalan, metal duduk. Pokoknya semuanya nggih, termasuk gear setnya juga semuanya biar ada uli yang membasahi, biar tersirkulasi sama oli. Sekalian juga generator atau dinamonya juga biar kelakernya itu ndak berkarat ya. Jadi sering-sering dibersihkan dan juga dikasih pelumas. Mungkin disemprot sama pelumas-pelumas yang ada di pasaran nggih. Di asnya itu yang masuk ke bearing biar ada pelumasan. Pokoknya sering-sering dipanasi, durasinya ndak usah lama-lama, minimal 15 menit saja atau mungkin lebih juga ndak apa-apa. Tujuannya apa Mas Budi? Ya tujuannya biar mesinnya panas nggih, biar ada sirkulasi oli. Kalau untuk genset biar kalau untuk genset sekalian akinya biar ndak tekor karena ada pengisian aki. Kalau aki dibiarkan lama bisa tekor nggih alias ngedrop. Oke dulur nggih. Ini mau kita bawa ke depan nggih. Odong-odongnya. Ini sudah lama ndak kita ajak jalan-jalan. Sekalian kita ajak jalan-jalan. Alhamdulillah. Oke. Ini dulur, sudah kita siapkan nggih cagak. Kok bawa cagak sekalian Mas Budi? Oke, nanti ditonton aja videonya, nanti pasti tahu kenapa kita bawa cagak ini juga. Yang penting kita ajak jalan-jalan dulu nggih si odong-odong ini. Kasihan nggih, lama ndak kita ajak ngamen, lama nggak kita ajak jalan-jalan. Oi. Lek. Ahoy!
Terus gandeng kebon. Terus